Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala millati rasulillah. Assalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kembali kita akan membacakan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Kita sudah sampai ke adab yang ke-9, yaitu adabul khilaf, adab berbeda pendapat. Adab berbeda pendapat ini terdiri dari 8 adab. Mari kita baca satu persatu. Yang pertama, al-ikhlas wa qasdul haqq wa tajarrud minal hawa 'indal khilaf wal bu'du an hubbiz zuhur wal intisar lin nafsi wal hawa. Ikhlas dan mencari yang hak serta melepaskan diri dari nafsu di saat berbeda pendapat, juga menghindari sikap show atau ingin tampil dan membela diri dan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin, adab yang pertama ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita berbeda pendapat, maka berbeda pendapat itu harus berpatokan kepada sesuatu yang benar. Jadi membela sesuatu yang benar, bukan mencari keuntungan pribadi atau bukan juga untuk membela kepentingan golongan. Oleh karena itu harus ikhlas, al-ikhlas wa qasdul haq. Jadi ikhlas, kemudian patokannya adalah kebenaran, bukan kepentingan. Kemudian yang kedua, raddul umur al-mukhtalif fiha ilal kitab was sunnah liqaulihi ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. An-Nisa ayat 59. Yang kedua, mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau kitab Al-Quran dan kepada Rasul atau As-Sunnah. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau rahimani wa rahimakumullah, ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, ala wa huwa kitaballahi wa sunnata rasuli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku meninggalkan kepada kalian 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada 2 perkara itu, maka kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Dia adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ketika kita berselisih paham atau berbeda pendapat, kemudian tidak mendapatkan titik temu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah semua sudah ada solusinya di sana. Kemudian yang ketiga, ihsanul dzan bil mukhalif wa adamu ittihami niyatihi wa ta'ni wa tajrih fi syahshihi. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang yang berbeda pendapat denganmu dan tidak menuduh buruk niatnya, mencela dan menganggapnya cacat. Ma'asyiral muslimin, ini penting yang ketiga ini ya. Kenapa? Ketika kita berbeda pendapat, maka kita harus berprasangka baik. Ya, kita harus berprasangka baik, kita tidak boleh menyalahkan niatnya, apalagi kita memburuk-burukannya. Nah,
Di sini ada wat ta'nu wat tajrih fi syakhsihi. Ini mencela atau menganggapnya cacat. Nah, bahasa kita sekarang ini adalah pembunuhan karakter. Jadi kalau berselisih pendapat, ya bantahlah pendapatnya, diskusi dengan baik, argumentasi yang bagus, jangan mencela pribadinya. Ya, ini tidak boleh wat ta'nu wat tajrih fi syakhsihi. Kemudian yang keempat, tahashi al-ikhtilaf qadrul imkan wa dzalika bihamli ma yasduru minal mukhalif au yunsiba ilaihi 'alal muhmil hasan qadrul imkan. Sebisa mungkin berusaha untuk tidak memperuncing masalah, yaitu dengan cara menafsirkan pendapat yang keluar dari lawan atau yang dinisbahkan kepadanya dengan tafsiran-tafsiran yang baik. Ini luar biasa ya adab yang keempat ini. Ketika kita berbeda pendapat, maka hendaknya kita berprasangka baik terhadap pandangannya. Kita berpikiran luas, kemungkinan begini, kemungkinan begitu. Jadi banyak sekali kemungkinan ya yang kita bisa menghargai pendapat mereka. Kemudian yang kelima, tahashi al-iqdam ala takhti'atil akharin illa ba'dan nazar al-amik wa ta'ammul at-tawil. Berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyalahkan orang lain kecuali sesudah penelitian yang dalam dan difikirkan secara matang. Jadi meskipun kita berbeda pendapat, berselisih paham, tetapi kita tidak mudah menyalahkan orang lain kecuali kalau memang sudah melalui penelitian yang dalam dan sudah melalui pemikiran yang matang. Yang keenam, sa'atus sadri fi istiqbali ma yasluku min intiqadin aw mulahazat minal ikhwan. Yang keenam juga sangat penting, ayyuhal ikhwah, berlapang dada di dalam menerima kritikan yang ditujukan kepada kita atau catatan-catatan yang dialamatkan kepada kita. Jadi kalau ada kritikan-kritikan yang ditujukan kepada kita atau catatan-catatan yang dialamatkan kepada kita, kita harus berlapang dada, kita koreksi diri kita belajar dari kritikan-kritikan orang itu ya. Kita analisa kritikan itu, apakah memang kritikan itu betul karena kita yang kurang baik atau kritikan itu hanya sekedar menyudutkan kita. Kemudian yang ketujuh, al-bu'du an masailil khilaf wal fitan biqadril imkan. Sedapat mungkin menghindari permasalahan khilafiyah dan fitnah. Kemudian yang kedelapan, al-iltizam bi'adabil hiwar wal bu'du anil mira wal jidal wasyiddah fil khusumah. Yang kedelapan, berpegang teguh dengan etika berdialog dan menghindari perdebatan, bantah-bantahan, dan kasar menghadapi lawan. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah adabul khilaf, adab berbeda pendapat. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bersikap bijak, kemudian menerima kritik-kritikan orang lain, dan kita juga selalu berusaha untuk berhusnudzon terhadap pendapat-pendapat orang lain, bahwa pendapat mereka itu untuk kemajuan kita ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.